Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pendidik, pengelola, dan pemerhati pendidikan anak usia dini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan waktu yang produktif olehnya. Baik, masih melanjutkan mengenai materi bermain dan permainan pada anak usia dini, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya bermain adalah kebutuhan esensial bagi seorang anak. Melalui bermain, sesungguhnya anak sedang melaksanakan proyek besarnya loh Bunda, yaitu mengembangkan potensi kecerdasan, keterampilan motorik, kemampuan sosial, emosi, dan kepribadian seorang anak tersebut. Selain itu, melalui permainan, anak dapat memahami adanya aturan yang berlaku dan yang harus dipatuhi, sehingga anak juga belajar mengenai sebuah sistem nilai dan moral. Oleh karena itu, bermain menjadi aktivitas sentral yang sangat penting bagi seorang anak. Pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas materi tentang konsep dan alat permainan edukasi dan pengembangannya untuk anak usia dini ya Bunda. Baik Bunda, pada pertemuan ke-10 nanti, program tagihannya yaitu menciptakan sebuah ragam alat permainan edukasi yang berbasis modern, budaya lokal, nilai-nilai Islam, dan juga alat permainan edukasi untuk anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk poin penjelasan mengenai konsep alat permainan edukasi untuk anak usia dini dan pengembangannya, bolehlah sedikit kita mengenal kalimat yang disampaikan oleh William Arthur yang membahas tentang seorang guru. Apakah kita ini calon seorang guru biasa yang tugasnya hanya memberitahu kepada anak didik? Atau apakah kita seorang guru baik yang mampu menjelaskan saja materi-materi yang ada tanpa ada tindak lanjut untuk kedepannya? Apakah kita ini calon guru ulung yang mampu memeragakan keseluruhan materi yang kita berikan, atau hanya sebagian? Ataukah kita menjadi seorang guru yang hebat yang mampu mengilhami, mampu memancing ide, gagasan, kreativitas anak, mentransfer materi yang kita berikan kepada anak didik kita, sehingga anak didik tersebut mampu mengimplementasikannya pada kehidupannya? So, yuk sama-sama kita tentukan ke depannya nanti ingin menjadi guru yang seperti apa kita ini. Baik Bunda semuanya, kita langsung masuk pada pemaparan tentang alat permainan edukasi. Mengutip penjelasan dari Permendikbud nomor 11 tahun 2020, alat permainan edukasi merupakan salah satu media pembelajaran visual yang dapat digunakan untuk memberikan stimulasi bagi anak usia dini. Alat permainan edukasi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik, selain perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan, kita juga mesti memperhatikan alat permainan edukasi apa yang cocok sesuai dengan tingkat usia anak yang kita ajar dan juga kebutuhannya. Tidak lucu dan tidak tepat dong alat permainan untuk anak dewasa kita berikan kepada anak usia dini. Slide berikutnya ini kita membahas mengenai kategori alat permainan edukasi untuk anak usia dini. Pertama, alat main eksplorasi. Alat main eksplorasi adalah peralatan yang dapat membantu anak menemukan pengalaman dan hal baru. Alat dan bahan ini mencakup alat bermain pembangunan, sains, bahan alam, dan sebagainya. Yang kedua, alat main manipulatif. Merupakan peralatan main yang digunakan secara bebas sesuai keinginan anak dalam kondisi apapun tanpa aturan bermain dan bersifat tidak terstruktur. Berikutnya, alat main sensori motor yang digunakan untuk menstimulasi panca indera dan gerakan seorang anak. Yang keempat, alat main sosial merupakan alat main yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain.
Kelima, alat main motorik kasar. Ini merupakan alat main yang menunjang pengembangan keterampilan motorik kasar anak. Selanjutnya, alat main untuk musik dan gerak merupakan benda-benda yang dapat menghasilkan suara dan bunyi. Dan yang terakhir adalah alat main seni rupa, merupakan alat yang membangun kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ekspresi seni dan membangun kepekaan terhadap keindahan. Berikutnya yakni penjelasan mengenai prinsip umum pemilihan dan pengembangan alat permainan edukasi. Yang pertama yakni alat permainan edukasi tersebut menunjang penyelenggara pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Jadi, alat permainan edukasi tersebut memiliki daya tarik yang dapat mendorong peserta didik untuk bereksplorasi dan bereksperimen sendiri maupun bersama dengan temannya. Kedua, alat permainan edukasi tersebut menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan anak. Jadi, secara umum, alat permainan edukasi yang tepat adalah harus memperhatikan syarat edukasinya. Misalnya, disesuaikan dengan tujuan program pendidikan, standar pencapaian perkembangan peserta didik, dan kurikulum yang berlaku. Syarat teknis, diantaranya tepat bentuk dan ukuran sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep, multiguna, dibuat dengan bahan yang aman dan kuat. Dan syarat estetika diantaranya bentuk yang ergonomis, fleksibel, mudah dibawa oleh peserta didik, keserasian ukuran, serta kombinasi warnanya. Masuk pada subpokok bahasan pertemuan ke-10 ini ya Bunda, yakni membahas mengenai pengembangan alat permainan edukasi untuk anak usia dini. Pertama, yakni pengembangan alat permainan edukasi berbasis modern. Kedua, pengembangan alat permainan edukasi berbasis budaya lokal. Dan yang terakhir, berbasis nilai Islam dan untuk anak berkebutuhan khusus, yang mana contoh dari berbasis modern adalah permainan bongkar pasang berupa Lego, alat permainan pasak, tengram, miniatur, kamera, dan lain sebagainya. Contoh alat permainan berbasis budaya lokal yakni congkak, enggrang, dan engklek. Nilai Islam dan untuk anak berkebutuhan khusus contohnya adalah permainan 3 dimensi berwudu, finger painting pasta, dan juga pengenalan tentang tempat-tempat peribadatan. Dari pemaparan ragam teori pada slide sebelumnya, kali ini kita memasuki slide pembahasan langkah-langkah pembuatan alat permainan edukasi untuk anak usia dini. Pastikan alat permainan yang kita buat itu sesuai dengan tema yang ada pada pembelajaran anak usia dini. Langkah selanjutnya yaitu buatlah rancangan desain awal agar memudahkan pada tahap penyelesaiannya. List semua bahan dan media apa saja yang dibutuhkan pada pembuatan alat permainan edukasi. Dari ketiga poin di atas, selanjutnya langsung eksekusi dalam pembuatan alat permainan edukasi. Cukup banyak sudah penjelasan mengenai konsep alat permainan edukasi dan pengembangannya untuk anak usia dini yang telah saya sampaikan. Memasuki slide terakhir ini, silakan masing-masing mahasiswa menciptakan ragam alat permainan edukasi berbasis modern, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam, dan untuk anak berkebutuhan khusus yang nantinya tidak hanya berupa hasil karya alat permainan edukasi, dapat juga video tutorial, portofolio, langkah-langkah pembuatannya. Semangat dalam mengerjakannya ya Bunda.
Di sini saya akhiri perjumpaan kita pada pertemuan ke-10 ini untuk mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pertemuan berikutnya. Bahagia dan semangat selalu calon pendidik, pengelola, dan pemerhati pendidikan anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.